pengenalan komputer, mungkin dari sisi bahasa pemrograman saja yang perlu kita yang perlu kita lihat ulang di pengenalan komputer itu, bahwa dari sisi pemrograman kita mesti selalu memandang komputer itu ada CPU dan bagaimana CPU memproses ya. CPU itu adalah bagian yang dipakai atau central processing unit ya, sudah barang tentu unit di motherboard itu yang dipakai untuk memproses data. Jadi pemrosesan data itu dilakukan di unit CPU itu. Kemudian yang perlu kita tahu juga bagaimana dia memproses pekerjaan-pekerjaan apa saja yang bisa dia lakukan. Itu dari sisi pemrograman itu. Kalau secara hardware ya pekerjaan yang bisa dilakukan hanya perkalian, penjumlahan, perkalian enggak ya, penjumlahan, pengurangan, pembandingan. Sehingga ada operator pembanding, ada rangkaian pembandingan, ada rangkaian adder juga untuk menjumlah dan mengurang. Itu sebetulnya komputer hanya bisa itu ya yang dilakukan. Kemudian kok bisa jadi mengali, mengurang, mengolah matrik dan seterusnya lah, semuanya itu operator itu ditangani secara software. Nah, software sini kalau kita punya komputer, di atasnya untuk bisa menjalankan komputer sudah barang tentu kita perlu operating system gitu ya di pengenalan komputer kemarin. Operating system dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengelola, memanage item-item device yang ada di komputer itu. Di antaranya ada input device, output device, communication device, bagaimana kita ngambil data dari keyboard, dari mouse ya, bagaimana kita ngambil data dari layar bahkan ya, kalau kita klik di layar itu. Kemudian bagaimana kita mengirim data ke layar, mengirim data ke printer, mengirim hasil ke komputer lain dan seterusnya. Itu dimanage oleh operating system. Entah kita mau pakai operating system Windows atau Unix atau bahkan Android ya kalau sekarang ya. Nah itu bagian software yang dipakai untuk memanage komponen-komponen hardware itu oleh operating system itu ya. Bagaimana kita mengantrikan untuk mencetak dan seterusnya. Itu semua yang ngatur operating system. Nah, bagaimana dengan mengalihkan dan seterusnya atau bahkan mencari sinus kosinus. Nah, itu dilakukan secara software. Kalau dalam hal ini karena kita memakai bahasa pemrograman Java, nah di modul compilernya Java itu ya, itu kita di situ sudah disediakan bagaimana untuk mengalihkan bilangan real dengan real atau float dengan float, bagaimana mengalihkan integer ya, bagaimana membagi, bagaimana mencari sinus X, itu sudah disediakan oleh bahasa pemrograman itu. Tapi masih banyak pekerjaan-pekerjaan atau operator yang nggak disediakan. Contohnya mengalihkan matriks ya kita harus mencari sendiri, mencari solusi dari sistem persamaan linear ya kita harus membuat modul sendiri, program sendiri kan gitu ya. Oke. Bagaimana mengurangi noise pada suatu input gambar ya kita harus buat sendiri kan gitu. Ya. Kan tetapi kalau kita memakai MATLAB, kita pandang sebagai programming language gitu ya di MATLAB. Nah di situ bahkan untuk mengalihkan matriks juga sudah ada, ya, mengurangi noise pada gambar juga sudah ada. Nah itu perlu kita perhatikan fasilitas-fasilitas yang tersedia di bahasa pemrograman itu. Dan bagaimana bahasa pemrograman itu bekerja memanage atau memerintah ke CPU, menyimpan data di memori. Nah, ya, sehingga kita mesti mengenali di sini ada
memori, ada CPU, ini yang penting ya. Sehingga kita nanti menyimpan data yang sifatnya sementara itu di memori RAM. Kan memori ada dibagi-bagi ya, ada random access memory, kemudian ada hard disk, ya, ada secondary disk ini, ada hard disk, ada CD, ada tape kalau dulu ya, ada flash disk. Nah, ada memori internal, eksternal, ada istilah gitu juga. Nah, untuk mengolah di CPU, CPU itu hanya berhubungan dengan memori internal ini. Kalau ada di eksternal gimana ya, dibaca dulu, ditaruh di memori RAM. Memori RAM itu kan sifatnya kalau komputer mati ya sudah hilang dia data ya. Nah, baru dari RAM itu bisa satu persatu diolah di dalam CPU. Nah, begitu juga langkah-langkah satu persatu perintah mengerjakan satu persatu di dalam bahasa pemrograman kita itu, kodenya disimpan di memori ini juga. Jadi setiap saat sebetulnya di dalam CPU ini ada yang disebut control unit, bagian dari CPU itu, dia yang menunjuk perintah mana lagi, mengambil perintah lagi dari memori, apa perintah berikutnya yang akan diolah, itu control unit. Kemudian data apa yang akan diolah, sekali dibandingkan di jumlah ya, itu ngambil dari memori lagi, taruh CPU. Begitu hasilnya simpan lagi ke dalam memori. Nah, mekanisme seperti itu kalian yang harus pahami ya di dalam memprogram, atau dalam membuat program. Nah, nanti juga ada alat-alat, atau karena ada alat input, ada alat output, ada alat untuk komunikasi dengan peralatan lain atau komputer lain, ya sudah barang tentu di bahasa pemrograman kita di Java juga ada modul-modul program. Bagaimana kita mengambil bilangan integer, bagaimana kita mengambil bilangan bulat, bagaimana kita mengambil kalimat berupa teks dari keyboard. Kemudian ada modul juga bagian dari Java itu, program-program Java yang dipakai untuk mengeluarkan hasil. Bagaimana kita mengeluarkan hasil ke layar, bagaimana mengeluarkan hasil ke printer. Itu dari sisi pemrograman. Nah, ini detailnya ya, CPU itu sudah barang tentu tiap komputer kecepatannya beda-beda ya, lain-lain. Ada komputer yang berkecepatan tinggi, CPU-nya kecepatan tinggi, ada juga komputer yang berkecepatan rendah ya. Terutama kalau kita pakai laptop biasanya. Nah, untuk menghitung, mengukur, satuan untuk mengukur kecepatan CPU itu, nah kita bisa pakai megahertz. Nah, 1 megahertz itu equivalent dengan 1 juta. Ini pulse, frekuensi per second. Kecepatannya 1 million pulse per second, itu 1 megahertz. Biasanya sebenarnya kan satuan frekuensi ya. Frekuensi pulse itu. Ada suara apa? Mungkin yang lingkungannya berisik di-mute aja dulu ya. Jadi kecepatan CPU kita pakai megahertz. Nah, nanti sebetulnya dari sisi pembuatan program atau aplikasi atau software, tidak, ya bukan untuk mempercepat proses itu, bukan apa ya, mempercepat atau mengganti kecanggihan CPU menjadi lebih cepat, itu bukan satu-satunya jalan. Tapi dari sisi software, kita bisa dengan menggunakan prosesor yang sama, kita bisa mempercepat dari sisi software. Makanya kalau di dalam software itu, kalau kita membuat program itu termasuk teknologi ya. Engineering, software engineering. Jadi
Bagaimana ini dari ke hari, tahun ke tahun ya, bahwa speed, kecepatan dari CPU itu selalu menjadi lebih baik, muncul komputer dengan performa yang lebih tinggi. Ini pada saat buku ini dibuat baru muncul Pentium 4 ya. Sekarang udah jauh daripada itu. Berikutnya memori. Di CPU sekarang memori. Nah, memori ini untuk menyimpan data dan program. Program di sini sederetan instruksi-instruksi yang akan dilakukan oleh CPU itu disimpan di memori dulu. Tidak semuanya langsung ada disimpan gitu, tidak. Ini disimpan di memori nanti satu persatu dikerjakan. Yang tahu siapa urutan pengerjaan itu ya. Tadi ada control unit tadi. Kemudian dari memori itu sebenarnya ke CPU itu sudah langsung diproses. Disimpan dulu di tempat namanya register. Jadi di dalam CPU itu ada arithmetic logic unit, ada register, ada control unit, ada 3 itu. Nah, nanti begitu ada eksekusi apa yang dieksekusi, data apa yang diolah, langsung dari register itu dieksekusi, entah dibandingkan, entah dijumlah, dan hasilnya dikembalikan register. Kemudian perintah berikutnya dikembalikan di memori, disimpan di memori. Itu sifatnya nggak permanen. Kalau mau permanen, baru disimpan di hard disk. Ya. Oke, jadi memori itu dipakai untuk menyimpan data dan instruksi program. Nah, a memory unit is an ordered sequence of bytes. Satuan dari memori kita menggunakan bytes. Ya, sebetulnya memori itu ya namanya hanya tempat untuk menyimpan data, dia berupa hardware, ya kenalnya kan ada arus dan nggak ada arus, 0 dan 1 kan gitu ya. Kalau ada arus di bawah 2,5 volt, ya artinya dia 1, kalau kurang dari itu 0 kan gitu. Kenalnya hanya itu. Cuman kan ada kombinasi 01, 01, 01. Nah, 8 tempat kawat ini, 01, 01 semuanya 8, itu namanya bytes. 1 bytes. Ya gampangannya 1 karakter, 1 huruf itu disimpan dalam 1 bytes. Karena kalau kita punya 8 kotak gitu ya, isinya 01, 01, objek yang bisa disimpan berapa? Misalkan 00 itu adalah A, 01B, 11C. Itu kalau cuma 2 kan hanya ada 4 ya. Tapi kalau ada 8 berarti apa? 2 pangkat 8, 256 macam ya, huruf yang bisa disimpan di situ. Makanya kode asli teks namanya kode asli itu ada sebanyak 256 huruf. Ada A besar sampai Y besar, A kecil sampai Y kecil, ada plus minus kali, ada simbol pangkat, persen, dan seterusnya. Ada sebanyak 256 simbol, itu namanya kode ASCII. Nah, satu kode ASCII itu disimpan dalam 1 byte di memori itu. 1 byte itu ya ada 8 kawat gitu ya, gampangannya gitu. Kalau istilahkan kawat, 8 kotak tempat di memori. 8 kotak tempat di memori itu istilahnya 1 byte. Terdiri dari 8 bits. Nah, bit itu binary digit 0, 1, 0, 1, ada arus, nggak ada arus, ada arus, nggak ada arus. Nah, sebuah program dan data ya, must be grouped to memory before they can execute. Jadi harus di dalam memori ini dulu, dari hard disk misalkan gitu, awalnya dari hard disk di running, masuk memori, data juga masuk memori, baru bisa dieksekusi di komputer. Ini ada beberapa catatan lagi. Memory byte is never empty.
Jadi kotak-kotak di dalam memori itu ya sebenarnya nggak pernah kosong. Kenapa nggak pernah kosong? Iya dia hanya ada arus dan nggak ada arus saja. Jadi mesti harus ada awalnya, begitu dinyalakan itu pasti ada. Cuman belum ada apa ya, makna tertentu belum. Nah, the current content of memory byte is lost whenever new information is placed on it. Jadi maksudnya gini, ini saya sulit untuk membuat coretan-coretan. Saya pakai PC dan pen. Nah, artinya kalau tadi kan lokasi memori banyak bit dikelompokkan dalam satu bit. Kalau kita menyimpan dalam satu bit itu, begitu ada data baru disimpan di situ, ya udah yang lama hilang gitu maksudnya. Karena tempat kan, begitu di tempat yang baru, yang lama sudah nggak ada. Ada baru dimasukkan situ lagi, yang lama otomatis hilang. Kenapa kok hilang ya? Karena hanya kombinasi listrik 010101, begitu reset diganti kan ya sudah, yang lama kan hilang gitu ya. Nah, bagaimana data itu disimpan? Tadi sebenarnya sudah saya infokan sedikit ya, karena satuan dasarnya itu di dalam memori itu ada 8 bit atau 1 byte, maka contohnya di sini ini 1 byte. Satu kotak ini 1 byte. Nah, karena di memori itu kan ada, misalkan satu RAM sekarang berapa sih? Ada yang 4 GB, ada yang 8 GB gitu ya dalam komputer. Berarti 1 GB itu kan 1 juta ya, jutaan. Nah, kilo, mega itu juta ya, miliar ya berarti giga itu udah miliar. Ada sekian miliar tempat, seperti di perumahan baru itu loh, tempat untuk kalian tidur itu, perumahan ya, mirip-mirip itu. Kalau ada area tanah besar, mau di perumahan dikapling-kapling oleh developer gitu ya, karena ada banyak rumah di situ. Nah, dikasih alamat kan, tiap rumah itu kan ada alamat, sederetan kapling itu ada masing-masing ada alamat. Begitu juga di memori, setiap kapling byte ini ada alamatnya. Pada contoh ini kan sebelumnya ini ada ya, ada alamat ke 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Nah, gampangnya gitu. Tapi aslinya adalah alamatnya itu dalam bentuk bilangan heksa. Tahu bilangan heksa ya? Yang sampai 16 itu. Sistem kita kan hanya sampai 10 ya, 0 sampai 9. Heksa kan ketambahan lagi 11 itu A ya. 12 B dan seterusnya sampai F. Kalau binar kan hanya 0, 1. Desimal sampai 10. Kalau heksa sampai 16. Macam simbol angka. Ini supaya mudah alamatnya pakai angka desimal aja lah. Alamat ke 2000. Jadi ini byte ke 2000. Byte ke 2001, byte ke 2002, byte 2003 dan seterusnya. Karena kan rumah nomor 20 alamat 2000, rumah alamat 2001 gitu ya kalau rumah. Oke, ini penting karena ini dari sisi pemrograman ini penting, saya pelan-pelan. Nah, misal di kafling 2000 ini 1 byte ya, berarti ada 8 kawat. 8 kawat 010101 itu nyala nggak nyala, ada arus nggak ada arus. Kawat kan pertama nggak ada arus 0, kawat kedua ada arus, nggak ada. Lah, kalau isinya seperti ini, oh ini menyatakan karakter J. Kenapa kok begitu? Bentar ya, tak kasih gambaran dulu ya, nggak enak kalau nggak nulis ya. Saya pakai apa ya namanya?
Kita pakai buat aja. Ini kelihatan ya buat saya ya? Kelihatan, Pak. Nah, begini aja udah biar kelihatan. Di dalam kode ASCII itu kan ada 256 huruf, macam huruf tadi ya. Huruf-huruf yang dikenali oleh huruf teks, dikenali oleh komputer ada 256. Nah, ada A besar sampai Y besar, ada A kecil sampai Y kecil, ada plus, saya nggak hafal urutannya, minus, kali, dan seterusnya. Ya, ada 256. Nah, supaya sedunia sama semua biasanya kan dibuat standar. Standarnya kode huruf, pengkodean huruf itu namanya ASCII. American Standard Code Interchange apa satunya lagi. Nanti kamu browsing ASCII. Nah, salah satu di antaranya huruf A besar itu ada di urutan ke-65 gitu. Dari 256 huruf itu A besar ini yang saya hafal ya. B besar itu ada urutan ke-66 dan seterusnya sampai Y besar ada ke 65 ditambah 26 berapa? 91 ya. Berarti Y besar itu ada di urutan ke-91. A kecil ada di urutan A kecil. Ada urutan 92 dan seterusnya. Lah A besar itu kalau nyimpen di memori dalam bentuk 1 byte ya. Tiap huruf disimpan dalam bentuk memakan tempat di memori 1 byte. 8 bit tadi. Nah, kodenya nyala hidupnya yang mana kalau huruf A itu? Ya berarti dari ini tadi 65 itu kalau dibagi ya gimana supaya caranya? 65 kalau dibagi 2 itu kan nulisnya gimana ya supaya enak gitu. Nah, tak rapatkan aja ya.